Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menolak rezim sejak bulan Juni. Surat PP Muhammadiyah tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah atau 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI tentang RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Maka mohon dengan hormat perkenanan Bapak Presiden bersama dengan pimpinan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan dan pengesahan atas RUU tersebut untuk kemaslahatan bersama. Dan menariknya guna disesuaikan dengan jiwa dan moralitas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. PP Muhammadiyah sebenarnya sudah resmi mengeluarkan maklumatnya menolak Omnibus Law sejak bulan Juni 2020, mendahului yang lain-lain. Sayangnya tak banyak yang tanggap dan peka untuk ikut bicara. Padahal sinyal bahayanya sangat benderang. Saat itu secara personal statement tokoh-tokoh Muhammadiyah juga sangat jelas. Sudah banyak yang gergetan. Sayangnya lagi orang-orang pintar dari kampus malah tak ada yang bicara keras. Indonesia pun mendadak aneh. Jadi semenjak awal sikap yang ditunjukkan Muhammadiyah itu tegas, jelas. Sudah berbagai dipikirkan bahwa ledakan seperti ini bakal terjadi dan ketika disahkan DPR barulah banyak orang yang terkaget-kaget dan baru sadar bahwa ada ancaman besar yang membahayakan bangsa. Sikap yang jelas, tegas, berdasar, kadang memang belum tentu disambut baik oleh orang lain. Biarlah, yang penting Muhammadiyah sudah berpijak dan berpihak dengan standar moral yang tepat. Meskipun beberapa jam yang lalu ada pimpinan negara yang bilang mereka yang menolak itu karena terpengaruh berita hoax. Ngomong dengan entengnya seolah tanpa mikir. Jadi, ketika ada organisasi besar bernama Muhammadiyah ini memberi seruan menolak terhadap Omnibus Law karena landasan-landasannya yang argumentatif, lalu ada yang bilang itu hoax, artinya Muhammadiyah dianggap penyebar hoax atau Muhammadiyah terhasut oleh hoax. Dia ngomong begitu pakai mikir apa enggak sih? Punya otak enggak? Atau kita lagi mendengar seekor kata sedang mendengung? Entahlah. Pengamat SMJ memprediksi rezim Jokowi akan jatuh pada bulan Juni. Pengamat ekonomi dan politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, memperkirakan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo akan jatuh 6 bulan lagi. Hal ini disampaikannya dalam acara yang bertema Benarkah Rakyat Kecewa dengan Jokowi yang diunggah videonya ke kanal YouTube Realita TV. Syahganda juga mengaku telah membaca berbagai kajian dan menyimpulkan rezim Jokowi jatuh dalam 6 bulan. Prediksi ini pun berdasarkan pengamatannya dari sektor ekonomi dan juga politik. Jatuh itu ada dua, dia buat rezim baru, sekarang kan sudah sibuk dari kantor KSP mengumumkan akan ada reshuffle kabinet. Ini kan paling konyol di dunia, ada yang belum 6 bulan sudah bicara reshuffle. Begitu kata Syahganda. Ia juga menambahkan, menurut saya ini rezimnya bukan Jokowi, artinya Jokowi dan para tim ini kemungkinan dalam bulan Juni sudah jatuh. Syahganda juga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia semakin susah dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Ketika masuk pada realitas sekarang, 3 bulan plus 1 bulan, pemerintahan Jokowi semua orang tahu ekonomi ini susahnya bukan main. Baik di rakyat bawah maupun di atas. Sekarang 115 juta jiwa terancam kemiskinan. Syahganda lalu juga mencontohkan ekonomi rumah tangga sekarang yang mengalami kesulitan. Menurutnya orang-orang kekinian sulit membayar berbagai cicilan. Yang biasa sudah nikmat dengan pengeluaran cicilan mobil, kredit rumah tiba-tiba sekarang berkurang. Negara 36 triliun di bulan Januari aja nggak punya uang, siapa yang mau dipotong? Kesulitan ekonomi Indonesia menurut Syahganda disebabkan oleh rezim pemerintah yang pro terhadap Cina. Karena selama ini rezim yang pro pada Cina merasa nyaman dengan adanya Cina yang setiap saat bisa membantu. Kalau kata Luhut Binsar Panjaitan, gampang, nanti kalau BPJS runtuh saya panggil asuransi Cina, langsung selesai. Begitu kata Luhut. Ia juga menambahkan ini rezim ketika kena kasus coronavirus, di mana Cina itu hancur ekonominya sekarang, rezim ini nggak punya penolong lagi. Berbagai barang yang didatangkan dari Cina ke Indonesia menjadi alasan Syahganda untuk menguatkan argumennya. Ia berpendapat angka impor dari Cina yang tinggi akan berpengaruh pada Indonesia ketika Tiongkok tidak berdaya.
Kita impor 45 miliar dolar dari Cina per tahun, 24 miliar dolar ekspor. Ini mempengaruhi semua barang-barang sekarang, orang sudah senang handphone. Semua handphone dari sana, spare part mobil, ini nanti kena 3 bulan lagi. Begitu katanya. Cita-cita Jokowi yang selama ini aneh-aneh pindahin ibu kota, mau ini itu terjebak pada fakta di mana dia tidak bisa mendanai rezimnya. Dan itu menurut saya 3 atau 6 bulan lagi terasa. Nggak tahu jatuh atau enggak, tapi saya berdoa jatuh. Begitu imbuhnya. Wah, ada berita ini cukup mengejutkan. SMI memprediksi Jokowi kolaps dalam 6 bulan, dan pertumbuhan ekonominya pun hanya 2% saja. SMI adalah Sabang Merauke Institute. Direkturnya adalah Syaganda Nainggolan. Memprediksi rezim Jokowi bakal kolaps dalam 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan merosot tajam ke angka 2%. Hal itu pun ditengarai akibat mega korupsi yang tengah merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya virus corona atau COVID-19 yang secara otomatis mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga Cina. Syaganda pun juga menduga mega korupsi Jiwasraya merupakan permainan para penguasa. Direktur PT Hanson International, Beni Cokro Saputro, tak hanya bermain di Jiwasraya, tapi juga di beberapa perusahaan asuransi plat merah lainnya. Beni ini bermain, mengendalikan baik asuransi Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Itu menggurita kemana-mana. Itu permainan kekuasaan. Ujar Syaganda dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Maret. Mega korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi merupakan kasus dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saat B.J. Habibie memimpin Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus Bank Bali hanya 400 miliar rupiah, dan itu sudah heboh seluruh negeri. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pembobolan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Juga itu sangat heboh. DPR pun juga membentuk pansus. Sementara katanya mega korupsi di era Jokowi jauh lebih gila. Sebab katanya negara rugi hingga puluhan triliun dan masih ada elit yang menutup-nutupi dan menganggap semua ini enteng dari kasus-kasus tersebut. Di bidang ekonomi, beberapa ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan stagnan di bawah 5%. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut pertumbuhan ekonomi hanya 4% karena ada virus corona. Sementara untuk ekonomi senior, Rizal Ramli juga memprediksi hanya 4% saja. Kalau kata Syaganda, dia pun sudah tak bisa percaya lagi. Dan dia memprediksi hanya 2%, karena tidak ada lagi yang masuk dari Cina. Dengan semua masalah itu, dia memprediksi rezim Jokowi pun akan ikut terseret. Dan bayangannya, kalau Jokowi ini nggak pintar-pintar untuk mencari solusi, dia akan kolaps hanya dalam 6 bulan saja. Dan Syaganda pun sudah mempelajari semua itu. Begitu katanya. Memang, dugaan gurita korupsi di istana era Jokowi ini merajalela di mana-mana. Adanya dugaan gurita korupsi di istana era Joko Widodo merajalela, mulai dari kasus Jiwasraya sampai dengan Harun Masiku. Demikian yang dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi dalam sebuah pernyataan kepada Suara Nasional. Kasus Jiwasraya di DPR pun gagal dan Kejaksaan Agung tidak ada progres dalam kasus perusahaan asuransi negara itu. Kata Muslim lagi, dugaan pelaku korupsi Jiwasraya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watinpres. Mereka berlindung di istana agar tidak diperiksa berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Menurutnya lagi, kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pun tidak ada kejelasan. Karena KPK sudah dikendalikan oleh partai-partai penguasa, sehingga KPK tidak independen lagi. Begitu katanya. Bahkan, politikus Partai Demokrat juga mengatakan bahwa kasus Jiwasraya serta Harun Masiku ini akan bertemu di satu titik. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, meyakini bahwa kasus Jiwasraya dan tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, akan bertemu di satu titik nantinya. Kendati keberadaan Harun Masiku pun tidak jelas sampai dengan hari ini.
Makin sesat, makin ketahuan jelas kemana ujung kasus Jiwasraya. Masiku dan Jiwasraya pasti ketemu di satu titik nanti. Rakyat yang akan memonitor. Begitu kata Benny. Terkait titik temu antara Harun Masiku dan Jiwasraya, Benny juga enggan menjawab secara lugas terkait titik temu yang dimaksudkan. Ia hanya mengatakan bahwa titik temu yang ia maksud adalah titik terang. Sementara kedua kasus ini pun terus berkembang di tingkatan hukum. Dari kasus Jiwasraya, untuk informasi hari ini, Kejagung telah menahan beberapa tersangka, misalnya dari Hanson International, pemiliknya yaitu Beni Cokro Saputro. Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atas Beni Cokro pun muncul. Dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Jakarta Pusat, dikutip dari media elektronik, gugatan PKPU dilayangkan Arif Effendi. Gugatan KPU itu ditujukan kepada Oki Irwiana Safitri beserta dengan Beni Cokro Saputro. Sedangkan untuk perkembangan dari kasus Harun Masiku terkini, penyidik KPK tertanggal 29 Januari telah memanggil Komisioner KPU Sumatera Selatan, Kelly Mariana. Kelly juga dipanggil sebagai saksi kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Namun diketahui bahwa Harun yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan ex-caleg DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 belum juga ditemukan. KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus itu, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-caleg PDIP Harun Masiku, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridalina, dan juga pihak swasta Saiful.